Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman. Nah kali ini gue mau kasih informasi nih buat teman-teman yang mungkin pernah nih mendapatkan notifikasi terkait setelah upload produk ataupun udah lama upload produk kemudian terindikasi ini ada terjadinya pelanggaran terhadap produk tersebut gitu teman-teman. Informasi di Shopee ada beberapa jenis pelanggaran nih yang teman-teman perlu ketahui nih sebelum mengupload produk nih. Penting banget nih buat nantinya teman-teman produk teman-teman itu tidak diblokir ataupun dihapus oleh pihak Shopee ya. Nah, apa aja sih jenis pelanggaran yang harus kita ketahui nih di dalam Shopee supaya produk kita pada saat diupload itu tidak diblokir ataupun dihapus oleh pihak Shopee. Sebelum itu gue pengen teman-teman follow dulu nih akun Instagram gua denbagus.p dan juga follow akun bisnis adik gua dan juga bisnis gua ada Denbago dan juga Widitas Palembang ya. Oke, cekidot. Jadi ada 6 jenis pelanggaran nih teman-teman yang teman-teman harus tahu dan kuasai nih supaya nantinya tidak menjadi masalah nih terkait produk teman-teman pada saat diupload gitu ya. Udah lama diupload produk tersebut, udah terjadi transaksi mungkin ya. Tiba-tiba kok kenapa nih diblokir produk gua ya? Kenapa dihapus? Nah, ini parah kan. Buat kita jadi kecewa gitu ya. Jadi teman-teman harus pelajari terkait regulasi-regulasi ya yang ada di Shopee. Nah, jadi apa aja sih jenis pelanggaran yang ada di Shopee gitu ya yang teman-teman perlu ketahui. Nah, jadi di sini ada 6 jenis pelanggaran nih. Yang pertama itu adalah melanggar hukum dan peraturan pemerintah. Nah, jadi Shopee ini membuat regulasi yang berlaku nih dalam suatu negara yang kemudian ini berlandaskan pada hukum dan ketentuan yang berlaku di dalam negara tersebut gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada 1 sampai 13 poin ya terkait jenis pelanggaran yang dimana ini adalah melanggar hukum dan peraturan pemerintah nih teman-teman. Nah, yang pertama ini produk ilegal. Jenis pelanggaran produk ilegal untuk dijual di Indonesia atau negara kita ya. Nah, kemudian ada penjelasan juga nih di sebelah nih teman-teman. Jadi produk yang Anda jual akan dihapus secara permanen. Nah, karena produk tidak dapat diperjualbelikan secara bebas nih teman-teman ya. Dan juga di sebelahnya ada solusinya juga nih, gimana sih perbaikinya gitu ya. Nah, untuk jenis pelanggaran terkait poin ini, solusinya adalah teman-teman tidak menjual kembali nih produk yang sama dan pastikan produk teman-teman ini adalah barang yang legal untuk dijual nih teman-teman. Wah, ini kan bahaya nih teman-teman. Jadi teman-teman pastikan nih produk teman-teman ini legal nggak sih? Pastikan juga kalau bisa ya, lebih prefer lagi teman-teman jika menjual makanan, produk makanan, pastikan ada PINT-nya atau BPOM dan juga MUI-nya ya. Nah, terus kemudian poin yang berikutnya 1.2 yaitu melanggar hak kekayaan intelektual nih teman-teman. Wah, jadi penjelasannya itu adalah produk harus dihapus berdasarkan laporan dari pemilik intelektual merek terkait. Nah, ini juga masalah nih teman-teman. Jadi merek tersebut ada yang sama nih dengan merek yang mereka lebih legal gitu ya. Mereka memiliki secara hukum sah gitu ya. Nah, sedangkan merek teman-teman ini belum legal dan ini bahaya nih buat teman-teman ya, bisa aja dituntut nih sama pemilik merek gitu ya. Nah, jadi solusinya juga teman-teman tidak menjual kembali nih produk yang sama dengan produk yang telah dihapus ya. Oke, berikutnya adalah poin 1.3 nih, terindikasi melanggar hak kekayaan intelektual. Nah, ini sebetulnya hampir sama ya dengan yang di atas, tapi lebih spesifik lagi adalah produk ini diduga palsu atau imitasi. Nah, produknya ini tiruan nih ternyata teman-teman dengan produk aslinya gitu ya. Wah, ini luar biasa ya. Mungkin ini menjadi perhatian juga nih teman-teman ya. Pastikan di produk teman-teman ini udah legal dan juga terdaftar nih. Baik itu kalau jenis obat-obatan pastikan di BPOM-nya ataupun makanan juga sama gitu ya di BPOM ataupun konfirmasi lagi kepada pemilik produk gitu ya. Pastikan teman-teman ini legal ataupun tidak legal gitu ya. Nah, solusinya adalah hubungi customer service Shopee dan lampirkan sertifikat keaslian produk ini. Nah, teman-teman juga kalau misalkan teman-teman yakin dengan produk teman-teman bahwa ini adalah produk asli, teman-teman juga melakukan konfirmasi ataupun verifikasi melalui CS Shopee gitu dan sertakan juga bukti-buktinya gitu ya. Poin titik 5, melanggar hak distribusi merek. Nah, produk harus dihapus karena produk tidak dapat dijual bebas berdasarkan laporan pemegang hak distribusi merek terkait. Nah, jadi solusinya adalah hubungi customer service dan lampirkan surat izin penjualan resminya dari merek terkait, teman-teman ya. Jadi nggak sembarangan teman-teman distribusi, tapi tetap juga pastikan juga izinnya terkait yang punya merek ini, apakah memang udah mendapatkan izin atau belum gitu ya.
Nah, berikutnya adalah poin titik 6, penggunaan merek pada nama dan atau foto produk tanpa izin. Nah, ini juga teman-teman juga pastikan juga nih, produk yang teman-teman upload ini sudah mendapatkan izin belum nih, teman-teman. Bahaya nih kalau misalkan nanti di suatu ketika teman-teman mendapatkan notifikasi terkait produk teman-teman diblokir ataupun dihapus nih, karena ya mungkin terjadi masalah ini nih ya. Nah, jadi solusinya adalah mohon ubah nama dan atau foto produk yang mengandung unsur dan atau merupakan foto resmi merek tersebut. Yang berikutnya adalah 1.7 nih, produk multilevel atau produk multilevel marketing atau MLM diperjualbelikan melalui situs atau aplikasi Shopee. Penjelasannya nih, produk multilevel marketing atau MLM tidak dapat diperjualbelikan secara bebas melalui situs atau aplikasi Shopee. Produk harus segera dihapus. Nah, dan solusinya adalah mohon tidak menjual kembali yang telah dihapus, teman-teman ya. 1.8 ya, terdapat kata kunci yang berhubungan dengan impor barang pada foto atau nama atau deskripsi atau variasi produk. Nah, penjelasannya ini, penjual dilarang mencantumkan kata kunci yang berhubungan dengan impor barang pada foto atau nama atau deskripsi atau variasi produk, teman-teman. Nah, solusinya adalah kata kuncinya dihapus berhubungan dengan impor barang dari foto, nama, deskripsi, variasi produk Anda, teman-teman. Yang berikutnya 1.9, mengupload produk dan memperjualbelikan produk obat-obatan terlarang atau nafza. Nah, ini jelas sekali teman-teman ya. Di negara kita itu dilarang untuk produk-produk obat-obatan yang terlarang gitu ya. Mungkin narkoba dan nafza ya, narkotika. Nah, itu udah jelas sekali bahwa di negara kita dilarang gitu ya. Otomatis teman-teman dilarang untuk mengupload produk tersebut di Shopee gitu ya. Oke, lanjutnya adalah poin 1.10, mengupload dan memperjualbelikan obat-obatan atau suplemen kecantikan, kesehatan yang membutuhkan resep dokter. Nah, ini sangat berbahaya juga nih teman-teman, tanpa adanya resep dari dokter langsung. Nah, teman-teman juga harusnya tidak harus melakukan hal yang dimaksud gitu ya teman-teman ya. Karena memang fatal jika nantinya obat tersebut yang seharusnya dapat rekomendasi dari dokter atau resep langsung dari dokter, kemudian teman-teman mengupload produk tersebut dan dibeli oleh customer dan berakibat fatal gitu ya. Nah, ini sangat-sangat berbahaya nih teman-teman, pastikan juga nih ya. Nah, kemudian solusinya adalah mohon tidak mengupload serta memperjualbelikan kembali produk obat-obatan tersebut gitu teman-teman ya. Nah, kalaupun memang nantinya teman-teman ada catatan nih di sebelahnya. Nantinya kalau teman-teman nanti ketahuan ketika mengupload produk tersebut, teman-teman bisa nanti kemudian mendapatkan sanksi seperti mendapatkan poin penalti dan juga pembatasan akun nih. Nah, kan nggak mau gitu ya. Padahal rating toko kita udah bagus nih, gara-gara teman-teman mengupload produk tersebut, ya otomatis rating teman-teman, toko teman-teman menjadi menurun gitu ya, kualitas ya kan, kecewa sekali gitu ya, bahaya nih. Nah, selanjutnya poin 1.11, melanggar syarat dan ketentuan penjualan barang impor. Jadi produk akan dihapus karena melanggar syarat dan ketentuan penjualan barang impor yang tercantum dalam peraturan pemerintah. Dan silakan mempelajari lebih lanjut nih mengenai kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi. Dan solusinya adalah mohon tidak mengupload serta memperjualbelikan kembali produk tersebut ya. Nah, jadi rata-rata di sini poinnya adalah terkait pelanggaran, jenis pelanggaran di mata hukum dan di peraturan di dalam pemerintah kita ya, terkait produk-produk yang diperjualbelikan yang menjadi larangan buat teman-teman memperjualbelikan produk yang sudah menjadi daftar terkait produk yang dilarang dijual terutama di Indonesia ini ya. Nah, terus sebenarnya masih banyak lagi di bawahnya, ada melanggar kebijakan Shopee. Ini ada 2 poin titik 1 sampai poin 2.21 nih teman-teman. Nah, kemudian ada jenis pelanggaran produk spam, kemudian juga ada jenis pelanggaran informasi yang tidak lengkap dan pelanggaran lain, kemudian jenis transaksi lintas batas atau cross border transaction. Nah, ini adalah jenis pelanggaran atau layanan yang dirancang oleh Shopee untuk membuat pengalaman berbelanja lebih luas melewati batas negara. Nah, maksudnya ekspor impor ya. Karena kan di Shopee kan sekarang udah terbuka ya, berjualan lintas batas negara gitu ya. Nah, kemudian ada juga jenis pelanggaran pengembangan Shopee Mall. Nah, ini ada 6 jenis pelanggaran di Shopee ya, teman-teman. Nah, jadi sebetulnya dari sekian banyak informasi ini sebetulnya udah detail ya buat teman-teman mempelajari nih terkait produk-produk teman-teman ini apakah bisa dijual di Shopee dan mendapatkan izin atau belum terkait produk teman-teman yang akan dijual di Shopee ini. Sebelum nantinya
masalah-masalah kan timbul gitu teman-teman. Kalau ada tidak mempelajari terkait regulasi-regulasi yang ada di Shopee teman-teman ya. Nanti linknya gue cantumin di bawah nih supaya teman-teman bisa mempelajari nih terkait regulasi-regulasi yang ada di Shopee untuk nantinya pada saat teman-teman mengupload produk tidak menjadi ragu-ragu lagi ataupun menjadi ketakutan apakah nanti gue upload produk ini tiba-tiba nanti diblokir atau dihapus gitu ya. Nah, dengan ada informasi ini teman-teman bisa sedikit banyaknya terbuka terkait informasi regulasi di Shopee gitu ya. Nah, oke, mungkin itu ya teman-teman ya terkait informasi 6 jenis pelanggaran yang ada di Shopee supaya nantinya teman-teman bisa berjualan ini dengan tenang dan aman dan nyaman gitu ya. Sukses selalu buat teman-teman yang berjualan di Shopee. Semoga sukses, semoga lancar, semoga tokonya berkembang pesat dan juga pastinya memberikan manfaat yang luar biasa di sekitar kita ya teman-teman. Membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Oke, pantau terus channel YouTube kita di denbagus.b dan insya Allah kita akan memberikan informasi lagi yang penting buat teman-teman supaya supaya tidak ketinggalan informasi tersebut. Maka teman-teman harus subscribe, kemudian share dan aktifkan loncengnya. Oke, sekian teman-teman, sehat selalu, semangat, assalamualaikum.